Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir. Dan hari ini saya ingin membuat video yang saya khususkan buat anak-anak saya, siswa saya di SMP ya. Membuat poster dakwah dan di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang keutamaan sholat duha. Nah, di sini kita akan meniru ya. Kita akan meniru poster yang ini. Kita akan meniru yang poster yang ini. Yang kita butuhkan atau elemen yang ada di sini kan kita bisa lihat. Yang merah ini adalah backgroundnya, ada garis tepinya, ada matahari, dan ada orang sujud. Selebihnya ada teks dan logo. Nah, baik anak-anak sekalian, yang Anda pertama lakukan adalah tentu kita buka Inkscape. Nah, di Inkscape, di sini kita akan buat segi 4 dulu. Ini saya klik. Kita klik ini. Oke, ini tidak kelihatan karena warnanya yang tersetel adalah warna putih ya. Nah, di sini saya ubah menjadi warna merah. Atau kalau tidak mau repot, sebelum ini segi empatnya diklik ya. Setelah itu pilih warna apa yang diinginkan. Nah, misalnya warna merah. Di sini saya pilih warna merah yang ini. Setelah itu kita tinggal tarik dari ujung sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Oke, di sini bisa dilihat ada garis tepinya ya, ada garis tepinya. Kalau garis tepinya mau dihilangkan, ini ada tanda silang, kita klik kanan, lalu set stroke. Nah, bisa dilihat, tadi garis tepinya warna putih ya, supaya kelihatan ini ya. Kalau saya misalnya mau garis tepinya adalah warna hitam, yang hitam ini saya klik kanan. Setelah itu kita pilih set stroke, maka bisa dilihat garis tepinya warna hitam. Nah, kalau saya mau garis tepi ini warna biru, saya klik warna apa? Nah, saya klik kanan ya, klik kanan warna biru, lalu pilih set stroke. Kalau saya klik kiri, maka yang berubah adalah warna fill-nya. Nah, ya kan, fill-nya. Tapi saya mau fill ini atau isian dalamnya itu warna merah. Saya klik warna merah, dan saya tidak mau ada garis tepi warna hitam ini. Makanya yang tanda silang ini yang artinya tidak ada, saya klik kanan, lalu pilih set stroke. Oke, ininya sudah jadi. Berikutnya, saya mau buat segi 4 lagi ya. Saya mau buat segi 4. Dari sini, maaf, misalnya di dalam ya, saya simpan di sini. Nah, ini warna merah ya, tapi tidak ada garis tepinya. Saya mau kasih dia garis tepi, tadi yang ini kita klik kanan ya, salah satu warna. Di sini saya mau pilih warna yang agak merah. Kita klik kanan, lalu set stroke. Nah, saya pilih warna ini. Kalau masih dirasa terlalu terang, oke, murid-murid sekalian bisa mengubahnya ya. Nah, ini bisa dilihat, saya klik ini dulu. Nah, ini garisnya sudah ada ya. Saya klik sembarang tempat supaya tidak terseleksi. Nah, ini saya seleksi lagi, lalu snap-nya ini saya aktifkan semua. Oke, lalu kita bawa di tengah. Nah, garis ini saya klik, tahan, geser. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, oke, berarti dia sudah ada di midpoint atau di tengah. Nah, bisa dilihat hasilnya seperti ini, dia sudah ada di tengah. Tapi ini saya mau buat dia ke tepi. Caranya, ini kita klik, tahan, geser ke atas, agar dia menengah, tekan ya, tekan di keyboardnya Ctrl dan Shift. Ctrl Shift ditekan. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kembali saya tekan Shift, tahan di keyboardnya, lalu ini kita klik, tahan, geser. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini saya mau misalnya sudutnya agak melengkung. Nah, ini saya klik 2 kali, 1, 2. Nah, yang icon lingkaran ini saya klik, tahan, geser ke bawah. Oke, hasilnya seperti ini. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Sekarang saya mau masukkan atau membuat matahari dulu. Nah, mataharinya tadi adalah warna kuning. Jadi supaya nyaman, saya klik warna kuning dulu. Karena saya mau mataharinya warna kuning ya. Saya klik warna kuning dulu. Lalu kita klik lingkaran, tekan dan tahan Ctrl di keyboard. Ya, misalnya saya simpan di dalam ya. Ctrl dan Shift ya, bersamaan. Ctrl dan Shift ditekan. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ada garis tepi warna merah. Kita hilangkan dengan cara apa tadi? Tanda kali, kita klik kanan, lalu kita pilih stroke. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya ini kita klik kiri bukan klik kanan, maka yang hilang adalah warna kuningnya. Tapi bukan isinya yang kita mau hilangkan, yang kita mau hilangkan adalah garis tepinya. Ini sudah hilang ya. Baik, langkah selanjutnya kita lihat referensinya. Di sini ada semacam sinar ya. Semacam sinar. Baik, kita kembali. Di sini saya buat garis dulu. Garis ini saya letakkan di sini.
Misalnya saya tekan Ctrl lalu pilih ke atas. Oke, lalu tekan spasi. Nah, garisnya sudah terputus. Kita buat dia warna kuning. Kalau garis yang mau diberi warna, caranya pilih warnanya dengan klik kanan, lalu pilih Set Stroke. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Cuman kalau kita perhatikan, ini saya pendekkan sedikit ya. Kita perhatikan ternyata garisnya terlalu tipis ya. Dia terlalu tipis, maka kita klik Object, pilih Fill dan Stroke. Pastikan garisnya terseleksi ya, atau terblok. Oke, ini saya sembunyikan. Nah, bisa dilihat garis ini saya perbesar angkanya. Jadi semakin besar angka width ini, garisnya juga semakin tebal. Oke, kita perbesar, lihat. Jadi dia kotak ya garisnya, supaya dia rounded atau tumpul bagian ujung garisnya, kita pilih yang ini. Oke, bisa dilihat kalau yang ini dia lancip. Kalau ini dia ujungnya bulat. Nah, baik. Kita lihat di sini misalnya ukuran ketebalan garis adalah 3 ya. Baik. Sini sudah bisa lihat. Nah, sekarang kita buat dia melingkar ya. Baik. Atau mengelilingi setengah lingkaran ini. Caranya adalah di sini saya tekan Shift, kita klik lingkarannya. Setelah itu klik yang garis ini. Setelah itu kita pilih maaf. Saya ulangi. Tekan Shift, lalu seleksi lingkaran dan garis. Kita klik kanan, lalu kita pilih duplikat. Nah, setelah itu kita pilih tekan H ya di keyboardnya, tekan H. Oke. Setelah itu bukan H tapi V. Tekan huruf V, V5 ya. Setelah itu kita angkat. Nah, kita bawa dia ke sini sampai dia ada midpoint tertulis. Baik, di sini ada dua lingkaran ya. Nah, lingkaran ini yang paling atas saya hapus. Oke, sekarang kita seleksi keseluruhan, tekan Shift, klik garisnya, klik lingkarannya, klik garisnya. Setelah itu kita klik kanan, lalu pilih duplikat. Ada berapa lingkaran? Ada 2, karena kita telah tekan duplikat tadi. Saya klik satu kali, klik kiri, supaya saya bisa putar ya. Saya pilih ini, klik tahan, geser, sambil menekan Ctrl di keyboard. Oke. Klik kanan, duplikat lagi, tekan Ctrl di keyboard, lalu geser ini. Oke, lepas mouse-nya, lalu lepas kontrolnya. Klik kanan lagi, setelah itu kita pilih duplikat lagi. Klik Ctrl di keyboard, klik mouse-nya, klik kiri, tahan, geser. Geser satu kali ya, hasilnya seperti ini. Sekali lagi, duplikat, klik Ctrl di keyboard, klik mouse-nya, klik tahan, geser ke bawah satu kali, lepas. Kita satu kali lagi. Oke, tahan Ctrl di keyboard, geser satu kali, hasilnya seperti ini. Kita butuh satu kali lagi, duplikat, klik Ctrl di keyboard, klik mouse-nya yang sebelah kiri, tahan, geser ke bawah. Oke, selesai. Nah, sekarang, karena lingkarannya terlalu banyak, lingkaran ini saya akan sisakan satu saja. Oke. Nah, ini sepertinya masih ada satu. Oke, ini terakhir, saya Ctrl Z. Oke, hasilnya seperti ini. Ini saya tidak butuhkan, saya hapus. Oke, langkah berikutnya, saya seleksi keseluruhan lingkaran dan garis-garis ini seperti ini ya. Saya klik tahan geser di sini, kita bawa dia ke sini. Setelah itu kita klik kanan, lalu pilih duplikat. Setelah itu kita ketik huruf H di keyboard kita. Huruf H. H artinya horizontal. Oke, dia sudah berubah, kita bawa dia ke sini. Oke, di sini ada dua lingkaran ya. Lingkaran ini kita hapus, dan ini kita hapus satu kali. Oke, sekarang tugas kita adalah memotong mataharinya menjadi setengah. Saya buat pemotongnya dengan segi 4 misalnya. Seperti ini. Oke, saya kasih warna hitam sini ya. Garis juga saya hilangkan, klik kanan, lalu set stroke. Oke, ini saya bawa ke sini. Sampai di tengah ya, ada tulisan midpoint. Nah, baik. Lingkaran saya klik, segi 4 yang saya klik ya. Lalu tekan Shift, pilih lingkarannya. Oke, lalu lepas Shift di keyboard. Jadi ada dua objek yang terseleksi ya, yang hitam dan yang kuning. Setelah itu kita pilih Path, lalu pilih Difference. Oke, saya Ctrl Z dulu. Saya pilih yang hitam dulu ya.
lalu tekan Shift, lalu pilih yang kuning. Setelah itu pilih Path, pilih Difference. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, baik. Agar tidak tercerai-berai, ini saya seleksi keseluruhan, klik kanan, klik kiri, tahan geser sampai menutupi semua ini ya. Yang kuning saja tertutupi. Setelah itu kita klik kanan, kita jadikan dia sebagai grup. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya geser sampai di sini, sampai ada tulisan midpoint, oke. Lalu saya turunkan dengan tanda panah kursor ya, tanda panah di keyboard, tanda panah bawah, sampai berada pada posisi yang saya inginkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan cari tempat orang yang bersujud ya. Nah, di sini gambarnya bersujud. Di sini saya ketik di Google sujud vektor ya, sujud vektor. Nah, kita pilih sini salah satunya, misalnya saya pilih yang ini. Baik, yang ini ya, sudah kelihatan. Ini saya klik kanan, lalu copy image. Setelah itu kita masuk kembali ke Inkscape. Sini kita klik kanan, lalu pilih paste. Oke, gambar orang sujud tadi sudah kelihatan ya. Nah, sekarang saya mau ambil yang gambar orang sujudnya saja. Yang kotak-kotaknya saya tidak mau ambil. Gambarnya saya klik kanan, lalu pilih trace bitmap. Oke, kalau kita pilih trace bitmap, maka kelihatan ini. Di sini pilih multiple scan. Setelah itu di sini kita pilih color. Dan 8 ini jadikan 2. Jadi multiple scan, pilih color, scan-nya pilih 2, dan centang remove background, supaya background ini sudah terhapus. Lalu kita update, perubahannya kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita pilih OK. Oke, ini saya pindahkan. Oke, hasilnya seperti ini. Ini saya hapus ya, saya tidak butuhkan lagi. Oke, ini backgroundnya sudah hilang. Sekarang kita pastikan dia berada di tengah. Kurang lebih seperti ini. Kalau sudah di tengah, midpoint. Nah, ini kita nonaktifkan dulu. Oke. Saya tekan Ctrl dan Shift, tahan di keyboard, lalu geser ini ke bawah. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita geser lagi ke atas. Baik. Ini supaya lurus, saya rotasi seperti ini ya. Saya klik 1 kali. Oke. Saya turunkan sedikit. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Baik. Jadi supaya lututnya sampai. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu saya klik Shift di keyboard, tekan Shift di keyboard, tahan, lalu pilih, tapi sebelumnya ini ya, kita klik dulu mataharinya, lalu kita klik kanan, pilih Ungroup, supaya ini bisa yang hitam ini bisa memotong yang kuning. Kita pilih yang warna hitam, tekan Shift di keyboard, lalu pilih yang matahari kuning. Setelah itu pilih Path, pilih Difference. Oke, misalnya kurang lebih sudah seperti ini. Setelah itu kita seleksi keseluruhan, klik kiri lalu geser sampai menutupi yang warna kuning. Klik kanan lalu group. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tinggal menambahkan teks ya. Sekarang di sini kita lihat dulu sholat duha pembuka pintu rezeki di pagi hari. Nah, sekarang kita tinggal tulis di sini. Saya tulis misalnya sholat duha. Oke. Ini saya letakkan di sini. Saya seleksi dulu ya. Saya pastikan, saya klik 3 kali cepat. Ini saya pastikan dia berada di tengah supaya enak aturnya nanti. Dan fontnya kita pilih, saya pilih teks dan font. Oke. Ini saya sembunyikan dulu. Saya geser. Misalnya fontnya di sini kita pilih apa ya? Misalnya saya punya font franchise. Apply. Oke, saya sudah pilih font. Setelah itu pastikan ini terseleksi ya. Lalu pilih fontnya, lalu pilih apply. Maka fontnya akan berubah. Saya pilih warna putih. Saya tekan Ctrl Shift atau saya aktifkan ini dulu, snap-nya ya, supaya dia bisa otomatis berada di tengah. Oke, lalu saya turunkan ke bawah sambil menekan Ctrl supaya lurus ke bawah ya. Ini kembali saya nonaktifkan. Oke. Sekarang Ctrl Shift di keyboard, kita perbesar. Baik. Sholat duha, klik kanan sholat duhanya, lalu pilih duplikat, triple klik, oke, lalu ketikkan
pembuka. Lalu klik yang ini, tekan Shift dan Ctrl bersamaan, tahan, lalu klik kiri, tahan, geser ke atas. Sholat duha, pembuka. Baik. Sekarang kita lihat. Oke, di sini ternyata dia cuma sholat ya. Ini saya hapus, dan ini saya jadikan seperti ini. Oke, sholat duha. Ini kita perbesar. Oke. Nah, ini kembali saya duplikat. Pembuka. Pintu. Oke, saya perkecil. Ini kembali saya duplikat. Klik kanan lalu duplikat, kita turunkan ke bawah. Kita pilih rezeki. Oke. Masya Allah. Baik. Sholat duha pembuka pintu rezeki. Sekarang kita lihat contohnya. Baik. Yang ini pintu rezeki atau rezeki. Nah, ini saya copy. Tadi duplikat ya. Shortcutnya itu adalah Ctrl D. Itu adalah sama dengan duplikat. Oke, di sini kita tambahkan di pagi hari. Baik, kita kembali lihat contohnya. Nah, jadi ini dan ini saya pilih warna kuning. Oke. Baik, sekarang silahkan ini ditiru ya. Silahkan ini ditiru. Selanjutnya tambahkan di sini, misalnya ini saya duplikat, perkecil, Ctrl Shift ya, ditahan, lalu perkecil. Silakan tuliskan namanya. Tugas dari namanya siapa, lalu tulis kelas berapa. Oke. Saya tunggu, silakan diikuti dan ditanyakan apa yang tidak jelas. Bagi anak-anakku sekalian, silahkan dikerjakan ini ya, dan ini ditulis lalu di-storekan ke saya, dan ini menjadi absennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.